mencoba ya sharing ilmu mengenai cara menghitung ya rancangan percobaan dengan menggunakan metode RAK atau rancangan acak kelompok non faktorial. Kemudian apabila setelah kita uji ternyata kita menolak H0, yang artinya perlakuan yang kita gunakan itu berpengaruh ya terhadap hasil datanya, maka kita melakukan uji lanjut ya atau uji perbandingan dengan menggunakan uji Duncan atau DMRT ya biasanya. Oke, baik, di sini sudah ada data ya penelitian, yaitu adalah formulasi pakan yang diduga akan meningkatkan berat badan dari ayam broiler. Nah, data yang dihasilkan ini adalah berat badan dari ayam ya. Mungkin kita menghitungnya menimbang berat badan melalui beberapa formulasi pakan ini ya. Yang satu ada kontrol, ada formula N1, N2, N3, N4, dan N5 dengan data berat badan seperti ini ya. Oke, baik, seperti biasa kalau kita ingin menguji rancangan percobaan ya, kita harus mentotal terlebih dahulu masing-masing, baik itu dari segi ulangan maupun dari segi perlakuan. Nah, di sini kita menggunakan 6 perlakuan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ulangannya ada 1, 2, dan 3. Oke, baik, kita coba untuk mentotal ya data percobaan dari perlakuan ya. Kita coba sama dengan sum ya, kita tarik aja yang kontrol terlebih dahulu ya. Oke, nah kemudian kita ini ya kita geser, kita drag sampai ke N5. Begitu juga ya dengan total dari ulangan sama dengan sum ya, kita drag dari kontrol sampai N5, keluar hasilnya, dan kita drag lagi sampai ke ulangan ketiga. Nah, untuk yang tengah ini ya kita sebut sebagai grand total, artinya adalah jumlah dari semua data ya. Kita bisa coba drag ya dari yang perlakuan maupun yang dari ulangan, maka hasilnya akan tetap sama nantinya. Coba ya. Nah, kemudian setelah kita totalkan ya, karena mungkin kita akan menguji uji lanjut ya, jadi kita akan mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan terhadap berat badan dari ayam, maka kita menghitung rata-ratanya ya. Di sini kita menghitung rata-rata dari perlakuan. Oke, cara menghitung rata-rata sama dengan average ya, kita drag dari ulangan 1 ke ulangan kedua. Oke, kita dapatkan hasil dan kita drag sampai bawah N5. Nah, setelah itu kita juga menghitung rata-rata semuanya ya, dengan sama dengan average lagi ya. Kita pilih average, kita bisa di sini bisa rata-rata ataupun kita bisa rata-rata dari semua data kita ya, mulai dari kontrol ulangan 1 sampai N5 ulangan ketiga ya. Oke, di sini ya. Oke, dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah di sini ya, kita terlebih dahulu mempersiapkan tabel ANOVA ya, analysis of variance, atau kita bisa sebut dengan ANARA ya biasanya, atau sidik ragam. Nah, di sini untuk RAK ya, RAK maka ada 4 kolom ya untuk sumber keragamannya. Ada 4 baris, sorry ya, maaf. Jadi ada baris ke kelompok atau ulangan ya, kalau biasanya di sini ada baris perlakuan atau treatment, kemudian ini ada baris galat, dan ini ada baris total seperti biasa ya.
kemudian ada ini ya, degree derajat bebas dB dengan masing-masing rumusnya seperti ini. Nanti kita akan coba satu persatu. Kemudian sampingnya ada JK ya, JK adalah ini ya, JK adalah jumlah kuadrat. Nah kalau KT ini adalah kuadrat tengah. Kemudian kita menghitung nilai F hitung dan kita bandingkan dengan F tabel ya. Kita nanti akan membandingkan antara F tabel dengan tingkat kepercayaan 5% maupun F tabel dengan tingkat kepercayaan 1%. Nah kita kemudian mengenal notasi ya. Kita tahu TN ini adalah nantinya kalau tidak berbeda nyata. Kalau yang bintang 1 berbeda nyata dengan 5%, kalau bintang 2 berbeda nyata dengan taraf kepercayaan 1%. Nanti kita akan coba ya. Oke, baik, sebelumnya kita hitung dulu R-nya. R di sini kita menggunakan istilah R untuk ulangan, jumlah ulangan. Kita tahu di sini jumlah ulangannya ada 3 ya. Kita ketik 3. Kemudian P di sini itu adalah jumlah perlakuan. Di sini jumlah perlakuan kita menggunakan 6 ya, 6 perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian kita sebelumnya sudah memperkirakan H0-nya, hipotesa H0-nya, yaitu ya, untuk H0-nya adalah penggunaan dari formula pakan tadi ya, yang berbeda-beda tidak akan memiliki pengaruh yang nyata terhadap berat ayam boiler. Itu H0-nya. H1-nya ternyata penggunaan dari formula pakan akan memiliki pengaruh yang nyata terhadap berat ayam boiler. Seperti itu ya. Jadi tabel ini ya, perhitungan rancangan percobaan RAK ini akan membuktikan apakah kita ya dari data kita menolak H0 atau menerima H0, yaitu dengan mengetahui atau membandingkan antara nilai F hitung dan F tabelnya. Seperti itu ya. Oke, baik, setelah kita mengetahui hipotesanya, kita akan mengisi terlebih dahulu derajat bebas. Oke. Di sini ya, saya sudah mempersiapkan tabel yang kosong ya. Sama dengan yang di atas ya. Oke. Nah, oke, kita lihat DB ya, derajat bebas kelompok atau DBK. Ini rumusnya adalah R ini ya, R-1. Maka kita ketik sama dengan R di sini dikurangi dengan 1. Nah, untuk DBP ini ya, atau derajat bebas perlakuan, itu adalah P-1. Oke, baik, kita ketik sama dengan P-nya dikurangi dengan 1. Nah, untuk galatnya yaitu adalah rumusnya R-1 ya, kemudian dikali dengan P-1, hasilnya terjadi. Oke. Nah, kemudian untuk yang total ya, DB totalnya adalah P kali R dikurangi 1. Jadi P dikali dengan R ya, dan dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 17. Nah, setelah itu kita menghitung JK ya, JK kelompok ya, ada JK kelompok di sini, ada JKP, JK perlakuan, ada JKG, JK galat atau JKT ya, jumlah kuadrat total di sini. Nah, untuk menghitung JKK ya, untuk menghitung JKK maka kita ada rumus seperti ini ya. JKK itu adalah sama dengan jumlah ya, jumlah dari nilai total ya, total dari J ini ya. Jadi dari ulangan ya, kalau kelompok atau ulangan maka kita menghitung sum square dari kelompoknya ya. Di sini ya JKK ini, jadi sum square ya dari ulangan atau jumlah total dari masing-masing ini kita kuadratkan ya, dibagi dengan P, dibagi dengan perlakuan, dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nilai dari faktor koreksi ini ya. Nah, untuk faktor koreksi
Ini rumusnya ya. Rumusnya adalah seperti ini ya. Y grand total ya, ini ya, grand total dari data dikuadratkan dibagi dengan P kali R. Oke, kita coba ya. Sama dengan ya, grand total ini ya, grand total kita kuadratkan ya, dibagi dengan P dikali dengan R. Nah, oke, kita mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu baru kita menghitung JKK atau JK kelompok ini. Oke, JKK nya itu sama dengan ya, sesuai dengan ini ya. Ini ya, JKK sesuai dengan ini. Maka sama dengan ya, kalau seperti ini kita namakan sum square ya, sama dengan jumlah. Ya, ini yaitu adalah sum square ya, sum square dari sum square ya, dari ini ya, total jumlah ulangan ya, kemudian dibagi dengan P ya, dibagi dengan P dikurangi dengan, kita kasih tanda kurung terlebih dahulu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan FK. FK nya seperti ini. Oke, nah kita dapatkan hasil seperti ini. Maka kita taruh di sini ya, JKK nya. Oke, setelah kita ketahui JKK, maka kita JK perlakuan, menghitung JK perlakuan atau JKP. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk JK perlakuan ya, sama ya, ini saya kurang memberi ini ya, ini bukan J tapi adalah I ya. Jadi untuk JK perlakuan sama ya, sum square dari total perlakuan ini ya, atau total perlakuan kita kuadratkan masing-masing ya, dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah ini ya, jumlah ulangan dikurangi dengan FK, seperti itu. Oke, jadi sama dengan, kita langsung saja ya di sini ya, JKP sama dengan ya, sum square lagi dari total masing-masing ini ya, perlakuan kita drag ya, dari kontrol sampai N5, kemudian kita bagi dengan R ya, kita bagi dengan ulangan ya, kita kasih kurung terlebih dahulu karena akan dikurangi dengan FK, faktor koreksi. Oke, kita kurangi dengan FK dan kita mendapatkan hasil ya. Lalu kita masukkan ke sini, jadi JKP itu sama dengan ini ya. Oke, setelah itu kita menghitung JK total dulu ya, terlebih dahulu. Nah, untuk JK totalnya seperti ini. Jadi total dari ya, jumlah kuadrat ya, dari semua data ya, baik YIJ, YI ataupun YIJ. Jadi total dari semua ini ya, kita kuadratkan satu-satu, kemudian kita jumlahkan dikurangi dengan faktor koleksi. Nah, kita coba, jadi sama dengan tetap ya, sama, kita pakai sum square ya, dan kita bisa drag dari kontrol sampai ke N5. Nah, ini ya. Oke, kita sudah mendapatkan dikurangi ya dengan faktor koreksi. Oke, kita dapatkan hasilnya. Jadi JK total ini sama dengan adalah ini ya. Nah, untuk JKG mudah sekali ya, JKG ya, itu adalah JKT dikurangi JKK dikurangi JKP. Oke ya. Jadi sama dengan JKT di sini dikurangi dengan JKK dikurangi dengan JKP. Oke ya, hasilnya seperti ini. Jadi sama dengan ini ya, JK galatnya.
Oke. Nah, setelah itu kita hitung KT ya, kuadrat tengah. Oke, untuk KT seperti biasa KTT kelompok dulu ya. Jadi JKK ini ya, JKK ini dibagi dengan sebelah kirinya, bagi 2 seperti itu. KTP ya, itu sama juga JKP dibagi dengan sebelahnya, seperti itu ya. Oke, kita langsung masukkan sama dengan ini ya, JK ini dibagi dengan ini ya, ini juga ini dibagi dengan ini ya, ini juga ya, ini dibagi dengan ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung F hitungnya. Oke, untuk F hitung, jadi ini ya, untuk F hitung ini ya, sudah ada di sini F hitung ya. Jadi KTP dibagi dengan KTG dan seterusnya ya. Jadi sama dengan KTT ya dibagi dengan KTG, kita dapatkan hasil. Kemudian ini KTP kita bagi dengan KTG. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Setelah itu kita akan membandingkan dengan F tabel. Nah, untuk F tabel di sini ya, kita menggunakan 5% dan 1%. Nah, kita mencari ya F tabel masing-masing, F tabel dari kelompok ini dan juga F tabel dari perlakuan ini ya. Oke, yang pertama kita yang dari kelompok terlebih dahulu. Jadi sama dengan ya, untuk mencari F tabel langsung kita cari dengan Excel ya, rumus yaitu adalah F inverse RT ini ya. Probabilitasnya adalah 5% 0,05. Nah, degree of freedomnya kita pakai ini ya, kedua. Kemudian DB galat. Nah, itu ini ya, kita muncul seperti ini. Nah, begitu juga ya dengan yang F tabel. Untuk perlakuan sama ya, F inverse RT probability-nya adalah 0,5. Degree of freedom-nya yang ini ya, yang DB perlakuan, koma yang DB galat. Oke, ada yang salah? Oke, ya 0,05. Nah, seperti ini. Oke, kita dapatkan hasilnya. Nah, ternyata di sini kita lihat untuk yang DB kelompok ya, ternyata F hitungnya lebih kecil dari F tabel, itu yang untuk 5%. Maka kita tidak perlu untuk menghitung yang 1%. Artinya ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, untuk yang F hitung ini ya, 5% ternyata lebih besar. Nah, kita coba untuk yang F 1%. Jadi sama dengan, kita coba ya, berapa nilai F tabel. Oke, dari 1%, 0,01 dibagi dengan DB perlakuan, koma ya, koma DB galat. Nah, kita dapatkan nilai, ternyata masih lebih besar. Artinya kita kasih simbol bintang 2, artinya berbeda sangat nyata ya di sini. Jadi F hitung untuk perlakuan itu lebih besar ya, lebih besar dari F tabel. Artinya kesimpulannya adalah menolak H0 ya. Artinya ada pengaruh ya dari pemberian formula pakan terhadap berat ayam boiler. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada pengaruh, maka alangkah baiknya kita menguji lanjut ya, yaitu dengan menggunakan uji Duncan ya, untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan ini atau formula ini. Apakah perlakuan kontrol itu sangat berbeda dengan pengaruh perlakuan formulasi N1 atau berpengaruh berbeda dengan formulasi N2. Nah, kita bisa mengetahuinya lewat uji Duncan.
Nah, untuk uji jadikan rumusnya seperti ini ya. Jadi kita rumusnya ini RP sama dengan R ya. Ini nanti kita untuk R ini kita dapatkan dari tabel ya. R degree of signifikan ya, taraf signifikan, koma P, jadi koma perlakuannya, kemudian koma dB galatnya, dikali dengan akar KTG dibagi dengan R. Oke. Nah, kalau ini ya, kita buat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengetahui perhitungannya. Nah, di sini ada kolom untuk di MRT ya, yaitu ada nilai tabel R-nya. Nah, di sini kita perlakuannya ada 6. Maka kita tulis di sini ada 5 kolom ya. Kita mulai dari nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di tabel Duncan. Nah, kemudian kita hitung dulu ya nilai R-nya, yaitu alfa, P, dB galat. Jadi kita buka terlebih dahulu uji di MRT ya. Kita bisa mendapatkan tabel ini di Google ya, banyak sudah. Nah, ini jadi kita ini ya, ini tabel Duncan dengan 5% dan 1% signifikan ya. Ini yang 5%. Nah, untuk yang atas ini ya, yang secara horizontal kita ada 6 perlakuan. Jadi kita mulai dari 2 ya, 3, 4, 5, 6 ya, untuk mengetahui masing-masing pengaruhnya atau perbedaannya. Nah, untuk dBf ini adalah dB galat. dB galat kita di 10. Nah, kita jadi menghitung yang ini ya. Yang 31 ini sampai yang ke-6. Oke ya, yang kedua kita tulis dulu 3,151. 3,151. Untuk yang 2 ya, yang 3 adalah 3,293. 3,293. Nah, untuk yang 4 ya, untuk yang 4 adalah 3,376. 3,376. Ya, untuk yang 5 adalah ini ya. 3,465. 3,465. Untuk yang 6 yang terakhir 3,489. 3,489. Oke. Kita sudah mendapatkan, maka kita hitung yang ini ya, SY ini ya, akar KTG dibagi R. Oke, kita rumusnya sama dengan adalah SQRT ya, kalau untuk akar dari KTG. Nah, kita ambil KTG sini ya, KTG ini ya. Oke. Nah, kemudian KTG dibagi dengan R ya, dibagi dengan R nya ini 3. Oke, kita dapatkan hasil ini. Nah, untuk nilai DMRT nya sendiri itu dikali ya, jadi ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Oke, langsung jadi sama dengan ini dikali dengan S ya. Nah, ini kita bisa tarik ke sini dan hasilnya, oh salah ya. Oke, kita bisa menambah angka dolar ya, simbol dolar di kolom B. Oke, nanti hasilnya sama. Oke. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti ini ya, untuk memudahkan perhitungan atau penilaian. Jadi ada kolom perlakuan, ada rata-rata ya, rata-rata dari data tadi, kemudian rata-rata ditambah dengan nilai DMRT ini ya, nilai DMRT, kemudian ada simbol. Jadi nanti kita akan revisi simbolnya. Oke, perlakuan ya, kita ambil dari sini, kita copy, kita masukkan di sini rata-ratanya ya.
Oke, kita copy, kita masukkan di sini. Oke ya. Nah, untuk pertama kali kita harus ini ya, kita harus mensort ya, dari yang terbesar, dari yang terkecil ke terbesar. Ini small to last, tapi kita cari di sini ya, sebelah pojok kanan atas Excel. Oke, kita klik ya, sort, hasilnya akan berubah sendiri dan ini akan mengikuti. Nah, setelah itu kita tambahkan satu persatu. Oke ya, kita coba. Jadi sama dengan rata-rata ini ditambah dengan yang perlakuan kedua ini, nilai DMRT-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, simbolnya apa? Nah, ini cara membacanya adalah range ya, range nilai dari 102,24 sampai 102,74 kita simbolkan dengan A. Maka kita lihat di bawahnya, range ini kita simbolkan dengan A. Oke, kita lihat di bawahnya adalah 102,46, ternyata masih masuk dalam range yang atas, maka kita simbolkan dengan A juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya, oh ternyata lebih. Nah, lebih maka kita cari tahu lewat penjumlahan yang di atasnya. Nah, rata-rata ini kita tambahkan dengan yang D yang ketiga ini ya, DMRT yang ketiga, hasilnya seperti ini ya. Nah, ternyata juga masih lebih ya, lebih daripada yang rank di atasnya, maka kita belum menyimpulkan lagi ya, atau kita langsung bisa menyimpulkan B. Nah, untuk yang di bawahnya kita harus mengetahui penjumlahan yang di sini ya, N ketiga ya ditambah dengan perlakuan yang keempat. Nah, kita tambahkan ya, dan hasilnya adalah ring seperti ini. Nah, ternyata lebih dari ini, maka kita bisa simbolkan dengan C. Nah, untuk mengetahui di bawahnya kita juga menambahkan ini ya dengan yang kelima ya. Oke, ternyata melebihi juga, kita simbolkan dengan D. Untuk yang di bawahnya kita menjumlahkan juga yang ke-6 di sini ya. Hasilnya melebihi juga, maka kita simbolkan dengan E. Nah, ternyata tidak ada revisi dari penjumlahan ini ya. Jadi artinya apa ini simbolnya? Simbol yang berbeda itu menandakan adanya perbedaan pengaruh kepada berat ayam tadi. Nah, untuk yang sama ya, seperti N1 dan kontrol ini memiliki simbol yang sama, artinya formula N1 itu sama ya, tidak ada pengaruh pada berat boiler ya, sama dengan yang pemberian formula kontrol seperti itu ya. Jadi formula N1 itu hampir sama dengan formula yang kontrol seperti itu. Namun yang kontrol atau N1 ini itu berbeda pengaruhnya ya terhadap berat dengan formula N5, N2, N4, dan N3 seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya perlakuan N1 ya tidak berbeda dengan kontrol ya terhadap berat ayam. Nah, kesimpulan kedua ya, perlakuan N1 berbeda dengan ya perlakuan N3, N4, dan N5 seperti itu ya. Nah, kemudian ada kesimpulannya lagi ya.
ternyata perlakuan yang misal N3 itu berbeda dengan perlakuan pada kontrol ya, kemudian N1, N2, N4 dan N5. Nah, seperti ini kesimpulan akhirnya untuk penelitian ini ya. Oke, dengan ini ya berakhir sudah ya contoh perhitungan manual dengan Excel. Oke, jadi di sini kita tadi belajar mengenai cara membuktikan H0 pada H0 ya, H0 atau H1 pada penelitian ini dengan menggunakan metode RAK non faktorial. Setelah itu kemudian kita uji menggunakan Duncan ya, uji lanjut Duncan atau DMRT, dan kita simpulkan seperti ini ya. Oke, baik. Dengan demikian sekian ya sharing dari saya, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.